Layananku. Pengabdianku. Assalamualaikum Sobat Sehat RSUUMM. Kami, Humas dan Kemitraan, ingin mengajak Sobat Sehat semua untuk mengenal lebih jauh layanan kesehatan di RSUUMM bagi pasien umum dan pasien melahirkan di RSUUMM. Kira-kira layanan apa ya yang kami maksud? Yap, betul sekali. Kali ini kami akan memberikan room tour kepada Sobat Sehat semua mengenai kamar rawat inap VVIP Ruang Anggrek di RSUUMM. Nah, seperti apa sih spesialnya Ruang Anggrek VVIP RSUUMM? Yuk, ikutan kami. Nah, Sobat Sehat, sekarang kita sudah berada di lantai 5 gedung utama RSUUMM, tepatnya di ruang VVIP kamar 504 Ruang Anggrek. Langsung aja kita masuk, Sobat. Wah, kamarnya luas sekali dan di sini desain interiornya lebih ke ala-ala Jepang gitu, seperti ini. Dan di sini kita disambut dengan sofa penunggu pasien dan pasien dan disediakan sebuah parsel buah untuk ucapan selamat datang kepada pasien dan keluarga. Nah, di sebelah sini ini ada sebuah goodie bag yang isinya adalah souvenir dari RSUUMM untuk pasien dan keluarga. Dan di sebelah sini lagi terdapat sebuah wastafel yang tujuannya untuk cuci tangan ketika kita dari luar ruangan agar menyesuaikan protokol kesehatan. Nah, Sobat Sehat, langsung aja sekarang kita menuju ruangan pasien. Nah, di sini ada sebuah bed pasien dan dilengkapi dengan tombol naik turun yang bisa mengatur naik turunnya bed pasien. Sebelah sana ada sebuah sofa untuk penunggu pasien dan di sini ada satu set alat mandi untuk pasien. Nah, langsung aja di sini juga disediakan infus pump untuk pasien dan ada juga sebuah tombol atau bel yang berfungsi untuk memanggil perawat jaga ketika pasien membutuhkan. Nah, Sobat Sehat, di kamar 504 ini, selain TV sebagai hiburan yang tersedia, juga terdapat pemandangan yang sangat indah luar biasa di luar sana, seperti Gunung Arjuna, indah sekali ketika di pagi hari. Dan juga terdapat sebuah desain yang sangat unik, yaitu masjid kami, Masjid Bejo Darmo Laksono. Nah, setelah dari ruangan pasien, sekarang kita menuju ruangan penunggu pasien. Dan di sini disediakan sebuah bed untuk penunggu pasien, di mana posisinya langsung terpantau dengan bed pasien yang ada di sebelah sana. Dan di sini juga kami sediakan welcome drink dan cangkir spesial dari RSUUMM.
Kemudian di sebelah sini kami sediakan sebuah meja makan untuk penunggu dan tamu pasien. Dan kami berikan sebuah fasilitas 1 kali free makan untuk keluarga pasien. Dan rasanya tidak kalah enak dari makanan yang di luar sana, karena kami sengaja merekrut chef profesional agar makanan di rumah sakit ini selalu enak dan sesuai dengan standar gizi yang berlaku. Untuk selanjutnya, yuk langsung aja kita ke kitchen set area. Nah, kami sediakan di sini sebuah minibar dan dilengkapi dengan tea set yang isinya ada kopi, ada teh dan snack-snack lainnya. Dari sini kami sediakan juga untuk kompor listrik, microwave dan water heater, juga ada set makan dan 1 buah kulkas. Dan sobat sehat, jangan khawatir jika mana di sini ada asap, karena kami sudah menyediakan exhaust fan di sini. Wah, lengkap sekali ya sobat sehat kitchen area di ruang anggrek ini. Dan tidak lupa kami sediakan sebuah telepon yang akan langsung menyambungkan ke nurse station. Tentunya semua fasilitas yang kami berikan ini untuk kenyamanan dan keamanan pasien dan keluarga, karena keamanan dan kenyamanan pasien dan keluarga adalah prioritas bagi kami. Setelah ini kita keluar dari ruang ini ya sobat sehat dan menuju ruang tamu depan tadi. Yuk langsung ikutin aku, dan di sini ada sebuah kamar mandi yang kami sediakan. Dan di sini berguna untuk pasien, penunggu pasien, dan tamu pasien. Nah, luar biasa sekali kan sobat sehat, kamar 504 di ruang anggrek ini. Selain memiliki fasilitas yang sangat lengkap sekali, juga memiliki pemandangan yang sangat indah luar biasa. Eits, tidak hanya itu. Kamar-kamar di ruang anggrek ini cuma memiliki tarif per malamnya hanya 1 juta rupiah saja. Murah bukan? Apa cuman kamar di 504 aja nih yang memiliki desain interior yang sangat luar biasa dan pemandangan yang sangat menarik. Yuk ikut kami melihat kamar-kamar anggrek lainnya. Demikian ya sobat sehat untuk room tour kamar rawat inap VVIP di ruang anggrek kali ini. Ditunggu selalu ya info-info selanjutnya tentang layanan kesehatan di RSUUMM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, baik, selamat pagi dan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar Sapa Sehat pada pagi hari ini. Recording in progress. Sudah mulai banyak yang bergabung ya dokter. Saya sapa dulu buat para peserta, selamat pagi dan selamat bergabung dalam acara webinar Sapa Sehat yang mengangkat tema tentang tata laksana PUAO dengan norestisteron yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Halida Nilasari, spesialis obstetri ginekologi konsultan, dan akan dipandu langsung oleh Dr. Aida Musyarofa, spesialis obstetri dan ginekologi selaku ahli kandungan, dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat pagi, Dokter Halida. Selamat pagi, Dokter Aida. Selamat pagi, Mbak Aulia. Selamat pagi, Mbak Ziara. Selamat pagi, Dokter Aida. Selamat pagi, Dok. Semoga sehat selalu, nggih, Dok. Mbak Aulia. Terima kasih, Dokter. Baik, sebentar lagi acara webinar Sapa Sehat akan dimulai ya, Dokter. Monggo. Kita tunggu sampai jam 9.15 sambil menunggu seluruh peserta akan bergabung pada webinar Sapa Sehat pagi ini. Sudah connect. Baik, karena acara akan segera dimulai, maka kami mohon kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam Zoom hari ini untuk mematikan mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dokter spesialis obstetri dan ginekologi Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, ada Dr. Halida Nilasari, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, dan juga Dr. Aida Musyarofa, spesialis obstetri dan ginekologi, serta seluruh peserta webinar Sapa Sehat yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan yang berbahagia ini, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semua masih bisa bertemu dan menggali ilmu bersama dalam acara webinar Sapa Sehat bersama ahli kandungan Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung dalam acara pada pagi hari ini dengan mengangkat tema tata laksana PUAO dengan norestisteron akan disampaikan oleh Dr. Halida Nilasari, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, dan akan dipandu oleh Dr. Aida Musyarofa, spesialis obstetri ginekologi selaku moderator. Baik, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara pada hari ini diberikan kelancaran, marilah kita awali serangkaian acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, perkenalkan saya Ziara Aulia akan membawakan acara pada pagi hari ini sampai dengan selesai, dan berikut akan saya bacakan susunan acara, diawali oleh pembukaan, kemudian paparan materi, selanjutnya tanya jawab, kemudian ada pembagian door prize, dan yang terakhir penutup. Baik, saya izin menyapa dulu kepada Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara webinar Sapa Sehat pada hari ini. Selama acara berlangsung, kami mohon kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofon, dan nanti akan ada sesi foto bersama. Kami mohon Bapak Ibu menyalakan kamera, serta nanti di akhir acara juga akan ada pembagian door prize yang menarik. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti acara pada hari ini sampai dengan selesai.
Dan Bapak Ibu dan para peserta webinar yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yakni paparan materi tata laksana PUAO dengan noresteron. Dan acara pada hari ini akan dipandu oleh moderator, yakni Dr. Aida Musyarofah, spesialis obstetri ginekologi. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama Aida Musyarofah, beliau lahir pada tanggal 4 September 1982. Alamat beliau Jalan Anggrek, Blok 8, nomor 17 Malang. Pendidikan yang beliau tempuh SD Negeri Gulug-Gulug 1 Sumeneb. Kemudian beliau melanjutkan ke SMP Negeri 1 Gulug-Gulug Sumeneb. Di jenjang SMA beliau menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Pamekasan. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, spesialis ilmu kebidanan dan penyakit kandungan Universitas Airlangga. Untuk pengalaman bekerja beliau, tahun 2007 sampai tahun 2008, Puskesmas Moro Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Kemudian di tahun 2014 sampai tahun 2015 di RSIA Pura Raharja, Surabaya. Di tahun yang sama, 2014 sampai dengan 2015 di RSI Ayani Surabaya. Dan pada tahun 2015 sampai dengan sekarang, beliau ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Galeri Chandra, Rumah Sakit Prima Husada Malang, dan di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Baik Bapak Ibu, dan untuk selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator, kepada Dr. Aida Musyarofah, spesialis obstetri ginekologi. Disilahkan. Terima kasih Mbak Ziara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan saya untuk menyapa para hadirin pagi ini pada Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah hadir juga ada Profesor Dr. Subekti Ningsih, ini guru kami semua, dan juga Bapak Ibu hadirin semua. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan pagi ini, kita akan berdiskusi pada kesempatan Sapa Sehat yang mengangkat tema tentang tata laksana PUAO dengan norepinephrine. Seperti kita ketahui bahwa menstruasi ini identik dengan perempuan, jadi problem ini terjadi pada remaja, ibu muda, ibu dewasa tua, sampai yang menjelang menopause dan juga menopause. Jadi problem ini tidak lekang oleh waktu, mulai dari zaman dulu, zaman sekarang, dan mungkin zaman yang akan datang tetap akan jadi pembahasan yang menarik. Dan pada kesempatan pagi ini, materi ini akan disampaikan oleh pemateri kita. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pagi ini, yaitu Dr. Halida Nelasari, SPOG Konsultan. Beliau adalah dokter tetap di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Assalamualaikum, Dr. Aida. Halo. Pendidikan beliau tempuh SD, SMP, dan SMA di Semarang. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Dan juga beliau melanjutkan pendidikan spesialis obstetri ginekologi di Universitas Brawijaya Malang. Beliau juga melanjutkan pendidikan konsultan obstetri ginekologi sosial di Universitas Brawijaya Malang. Untuk pengalaman bekerja, beliau pernah bekerja sebagai dokter spesialis obsgin di Rumah Sakit Inko Sorowako Timur, Sulawesi Selatan.
Beliau bekerja di sana selama 6 tahun. Beliau juga sebagai dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang mulai 2013 sampai dengan sekarang, dan beliau juga sebagai dokter obstetri ginekologi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang sejak 2016 sampai dengan sekarang. Beliau sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang dan juga sebagai anggota Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia Cabang Malang. Sebelum kita mulai diskusi pagi ini, saya sampaikan aturan main pada diskusi pagi ini. Jadi, kami sampaikan bahwa dimohon kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofon. Nanti diskusi materi akan disampaikan selama 45 menit oleh pemateri dan akan kita lanjutkan dengan diskusi selama 30 menit. Untuk pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom chat dan boleh juga dengan memencet tombol raise hand. Oke, berikutnya kami berikan kepada pemateri untuk memulai diskusi kita pagi ini kepada Dr. Halida Nelasari, SPOG Konsultan, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Dr. Aida Musyarofah, SPOG, atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dahulu guru saya, Prof. Subekti. Assalamualaikum, Prof. Semoga sehat selalu. Baiklah, dan untuk para hadirin semuanya, saya doakan juga semoga kita semua dalam selalu kondisi sehat ya, karena tetap menjaga prokes ya, supaya kita dapat melayani pasien kita dengan sebaik-baiknya. Izin saya untuk membawakan materi pada hari ini ya, judulnya dengan tata laksana perdarahan uterus abnormal ovulator dysfunction dengan norethistron. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, dokter. Ya, saya slideshow dulu. Nah, jadi tema hari ini adalah manfaat penggunaan progestogen pada tata laksana perdarahan uterus abnormal dan pengaturan waktu menstruasi. Jadi sebenarnya ini dua tema ya, tapi ini masih dalam satu konsep ya. Jadi kita bahas saja sekalian. Jadi sebetulnya progestin itu mempunyai beberapa turunan ya. Jadi ada progesteron, ada testosteron, dan ada spironolakton. Nah, pada pagi ini yang akan kita bahas adalah yang tentang turunan testosteron. Jadi norethistron. Nah, kalau nama obatnya sih pasti Anda sudah kenal semua ya di mereknya ya. Jadi memang ada ya saya sebut saja kan ini sudah ada ada logonya Bayer ya. Ini mereknya namanya Primolut ya. Nah, norethistron dengan derivat 19 nortestosteron itu mempunyai beberapa manfaat ya. Jadi efek progestogeniknya kuat ya, sehingga dia memperpanjang fase luteal. Kemudian hanya sebagian kecil saja yang diubah menjadi ethanyl estradiol. Dan nortestosteron ini dia meningkatkan aktivitas daripada reseptor progesteron sehingga menyebabkan efek estrogeniknya memperkuat efek progestogeniknya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jadi norethistron itu dia dari tabel ini kita bisa
mendapatkan keuntungan bahwa dia anti androgeniknya dia tidak ada sehingga tidak menyebabkan penambahan berat badan ya. Nah, sebetulnya banyak sekali permasalahan yang kita hadapi di praktek sehari-hari ya. Jadi ada perdarahan yang tidak normal ya. Jadi bisa perdarahan itu secara akut atau kronik ataupun dia ada perdarahan antar dua siklus haid yang teratur. Nah, itu definisinya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya dia akut dia berarti kurang dari 6 bulan. Tapi kalau dia kronik berarti perdarahannya lebih dari 6 bulan. Nah, insiden dari PUA ini sebanyak 10-30% pada wanita usia reproduksi pernah mengalami PUA minimal 1 kali. Ya. Kemudian pada wanita usia perimenopause juga terjadi PUA yang bahkan persentasenya dia meningkat ya lebih banyak. Nah, kalau di rumah sakit UMM ini dari data ya 2021 itu ternyata dari bulan Januari sampai November sudah terdapat kasus 450 ya. Jadi menunjukkan juga banyak ya kasus-kasus terjadinya perdarahan uterus abnormal. Nah, klasifikasi PUA menurut Vigo ya itu ada itu ada 2 golongan besar. Jadi ada golongan yang struktural dan ada golongan yang non struktural. Nah, ini singkatannya ini adalah Palm Coin. Palm itu dari polip, adenomyosis, leomioma atau mioma uteri, dan M itu adalah malignansi dan hiperplasia. Kalau Coin itu dia non struktural, jadi non anatomik. Jadi singkatannya adalah koagulopati, ovulator dysfunction, endometrial, iatrogenik dan not yet classified. Nah, ini sebetulnya terapinya bermacam-macam ya. Jadi kalau misalnya pada kasus malignansi ya dan hiperplasia ini kita harus tegakkan dulu PUA-nya ini karena Jadi kita harus melakukan dilatasi dan kuretase. Nah, kalau misalnya dia malignansi ya berarti terapinya tidak kita lakukan tidak kita lakukan dengan norepinephrine, tapi kita harus melakukan rujukan ya ke SPOG onkologi untuk dilakukan tata laksana selanjutnya. Cuman kalau dia tidak mengarah ke keganasan ya kita bisa melakukan terapi dengan progestin ini. Nah, kalau ovulator dysfunction jadi kita juga bisa, karena dia hormonal saja, kita bisa melakukan terapi secara hormonal. Jadi bisa kita berikan progestin ini selama 14 hari. Kita berikan, kemudian kita stop selama 14 hari. Jadi on-off 2 minggu selama 3 siklus. Nah, kalaupun dia endometrial juga sama ya, dengan ovulator dysfunction. Tapi harus hati-hati. Kalau misalnya dengan kita berikan terapi progestin selama on-off itu 3 siklus tetap terjadi perdarahan, berarti harus kita lakukan evaluasi ulang. Apakah betul ini hanya gangguan yang non-struktural atau adakah gangguan malignansi. Jadi itu harus kita tegakkan dulu sebelum kita melakukan terapi dengan hormonal. Nah, jadi tadi sudah ya, ada 2 ya, klasifikasi dari PUA. Ada Palm dan Coin. Ini tadi singkatannya ya. Jadi ini kalau jembatan keledainya adalah ya gambar telapak tangan dan gambar koin. Nah, kalau penulisannya ya ini, jadi ada bermacam-macam ya. Ada ini misalnya miom. Jadi kalau misalnya dia ditegakkan diagnosis karena miom, ya kita bisa tulis PUA LSM, jadi artinya PUA leukemia submukosa. Ya, ini contohnya seperti ini. Nah, ini penulisannya ya. Jadi bisa PUA leukemia 1 submukosal atau PUA adenomyosis 1. Nah, itu artinya seperti itu. Tapi kalau kita mau simple aja ya, kita bisa tulis aja PUA O, PUA L atau PUA A. Itu penulisannya kita sudah tahu. Nah, bagaimana sih caranya menegakkan diagnosis PUA? Pastinya kita harus tahu dulu nih, tanya ke pasien.
kapan hari pertama haid terakhir beliau. Kemudian siklus haidnya bagaimana? Lama haidnya berapa hari? Kemudian jumlah perdarahannya. Nah, kalau jumlah perdarahan kita bisa tanya sehari ganti berapa pembalut. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 3-4 kali, berarti kan dia termasuk banyak. Nah, kemudian harus kita lihat lagi apakah ada perdarahan pasca senggama. Kemudian apakah beliau ada kelainan endokrin ya. Nah, ini harus kita tegakkan juga. Beliau hamil atau tidak? Nah, ini harus kita tahu pasti. Kemudian apakah beliau memakai kontrasepsi? Nah, karena kadang pemakaian kontrasepsi yang tidak teratur bisa menyebabkan kelainan dari perdarahan uterus abnormal. Nah, ini ya, pemeriksaan fisik. Jadi kita harus lihat secara keseluruhan, secara holistik. Bagaimana dengan berat badannya? Apakah dia besar? Apakah dia kurus ya? Kemudian kondisi leher, apakah ada tiroid? Apakah ada akantosis nigricans ya? Jadi harus kita evaluasi semua ya secara holistik dari kepala sampai ekstremitas. Nah, sekarang kita evaluasi juga, misalnya beliau mempunyai keluhan perdarahan pasca sanggama. Nah, ini harus kita lihat bukan hanya dari luar saja, tapi kita harus melakukan pemeriksaan secara dalam ya. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan genitalia internanya. Apakah ada curiga ke arah keganasan pada mulut rahim? Apakah ada polip serviks? Nah, ini harus kita evaluasi ya. Jadi kita harus melihat secara AFU ya, bagaimanakah kondisi genitalia interna dari pasien tersebut. Nah, ini secara ultrasonografi. Jadi pemeriksaan penunjangnya dari PUA itu salah satunya adalah kita melakukan tindakan USG atau ultrasonografi. Bisa dari transabdominal, bisa dari transvaginal, tergantung alat yang kita punya. Nah, kalau dia itu katakanlah dia ada iodine, maka akan terlihat gambaran seperti ini. Ini gambaran USG transvaginal ya, dengan posisi rahimnya ke depan, antefleksi. Ini gambaran iodine-nya. Nah, kalau misalnya dia gambaran kelainan di rahim, maka akan tampak gambaran secara hyperechoic dengan batas yang tidak tegas. Nah, ini kemungkinan dia ini bisa adenomyosis, bisa mioma uteri. Atau misalnya dia pada kasus PCOS, jadi polycystic ovarium syndrome ya. Ini gambaran dari folikel-folikelnya banyak dan gambarannya menyerupai roda pedati. Nah, jadi kita harus bisa menentukan perdarahannya ini banyak atau tidak. Satu. Yang kedua, akut atau tidak. Jadi misalnya kita menemui pasien dengan perdarahan rahim yang tidak normal, pasti yang kita pikirkan adalah kita harus melakukan stop perdarahan dulu, ya kan? Stop perdarahan, kemudian bisa dengan norethisternal acetat ini 2 kali 5 mg selama 14 hari. Itu untuk menyetop perdarahannya. Kemudian habis kita lakukan stop perdarahan, ya kita tetap harus atur siklus haidnya. Karena kalau kita tidak mengatur siklus haidnya, maka akan terjadi perdarahan ulang tersebut. Nah, atau misalnya pasiennya ingin melakukan program kehamilan, jadi kita lakukanlah tata laksana program kehamilan sesuai dengan kompetensi yang kita punya. Nah, cuma harus hati-hati kalau kita melakukan terapi hormonal, kita harus pastikan dulu ini ganas atau tidak. Makanya ada konsensus yang menentukan bahwa bila wanita dengan usia di atas 40 tahun dan mengalami PUA, maka harus dilaksanakan kuretase diagnostik dahulu. Nah, ini misalnya kita katakanlah hasil kuret diagnosisnya tidak ada keganasan, maka kita bisa berikan pengobatan PUA-nya dengan norethistron. Jadi kita berikan norethistron 3 kali 1 ya per hari selama bisa 10 hari atau 14 hari. Kemudian perdarahan berhenti, maka kita lanjutkan kemudian pengobatannya
ya. Bila terjadi sudah teratur siklus haidnya, kita terserah orangnya mau bagaimana nih, mau hamil atau tidak mau hamil. Kalau beliau tidak mau hamil ya tetap bisa dilanjutkan sebagai tata laksana kontrasepsi. Nah, ini ya dosisnya, ini menurut hasil penelitian ya. Cuma ini. Jadi di sini dia bisa menghambat ovulasi inhibition ya sekitar 0,5% ya. Nah, jadi ini juga ada hasil penelitian bahwa ada komparatif studi antara norepinephrine dengan dihidrogesteron. Jadi kesimpulannya adalah menunjukkan yang lebih tinggi ya, higher rates. Ya, jadi keberhasilannya lebih tinggi daripada yang dihidrogesteron dibandingkan lebih tinggi yang norepinephrine dibandingkan pemakaian dihidrogesteron. Nah, ini menstruasi ya. Jadi sebetulnya siklus haid itu kan merupakan proses terlepasnya lapisan endometrium ya akibat perubahan hormonal siklik ya, yang biasanya terjadi kira-kira sekitar 28 sampai 7 hari pada setiap bulannya. Nah, jadi ini ada FSH ya, kadar FSH, hormon FSH dilepaskan oleh hipofise ya. Kemudian di sini di endometrium akan terjadi perkembangan daripada kelenjar-kelenjar endometriumnya. Nah, pada saat sampai di hari ke-14 maka akan terjadi FSH akan digantikan oleh LH, di mana hari ke-14 ini akan terjadi LH surge. Nah, LH surge maka akan terjadi diharapkan terjadi ovulasi di hari ke-14. Nah, sisa daripada ovulasi tersebut akan membentuk badan korpus luteum ya, yang akan menghasilkan hormon progesteron. Nah, apabila di sini terjadi pembuahan, maka hormon progesteronnya ini akan terus diproduksi. Tetapi bila tidak terjadi pembuahan, maka hormon progesteron ini akan turun ya, sehingga kelenjar dari endometrium ini juga akan menipis, sehingga akan terjadilah siklus haid atau fase sekresi. Nah, ini ya. Nah, ini dilihat dari sisi medis yang lain ya. Jadi hormon progesteron itu juga bisa untuk mengatur siklus haid kita. Apakah misalnya kita ingin melakukan ibadah haji ya, mau naik haji, maka kita bisa mencegah atau menunda terjadinya haid yang akan datang. Nah, jadi ini ya tujuan kita memberikan hormon progesteron adalah untuk menunda haid. Misalnya kita mau pergi naik haji, maka pemberiannya kita bisa berikan dengan 2 cara ya. Nah, jadi misalnya kita mau memberikan penunda haid, maka kita bisa memberikan progesteron di sini. Nah, apabila kita berikan progesteron dari luar, maka akan memiliki efek progesterogenik yang kuat, kemudian dia efek sampingnya minimal, terbukti sudah efektif dan mudah diperoleh. Nah, salah satunya kita bisa memberikan norepinephrine ini. Nah, cara pemberiannya sebetulnya mudah ya. Jadi yang penting adalah pada saat kita melakukan konsumsi obat progesteron ini harus diminum secara teratur dan dalam jangka waktu yang sama. Jika lupa, maka kita harus segera melakukan minum yang kita lupakan itu. Nah, biasanya akan terjadi efek samping, tapi juga efek sampingnya hanya berupa spotting atau bercak ya. Kalau misalnya terjadi spotting atau bercak, maka kita bisa tingkatkan dosisnya menjadi 2x1, bahkan bisa sampai 3x1. Nah, ini ya, jadi misalnya kita ingin pergi ke naik haji. Nah, jadi kita bisa 2 cara nih. Bisa kita menunda haid kita atau kita memajukan haid. Tapi yang lebih enak adalah bila kita menunda haid ya. Jadi bisa kita berikan 3 kali 5 mg per hari ya. 3 hari sebelum haid. Tetapi biasanya 3 hari sebelum
haid ini kadang akan terjadi efek yang spotting yang lebih banyak ya, sehingga bisa kita minum ya pada 2 minggu sebelum haid yang akan datang. Nah, jadi ini ya, jadi bisa jangka panjang ya, bisa lebih dari 14 hari dan tidak menyebabkan keganasan ya. Jadi karena hanya sementara saja kita lakukan terapi tersebut sampai ibadah haji kita selesai. Jadi misalnya ibadah haji kita selama 30 hari ya kita bisa minum obat tersebut sampai ibadah kita selesai, dan biasanya 3-4 hari obatnya di stop maka akan terjadi perdarahan. Nah ini ya, jadi misalnya katakanlah ini. Nah ini misalnya perkiraan datangnya haid. Ya, jadi kita bisa mulai nih minum di hari ke-14 haid juga bisa. Hari ke-14 haid, 14 hari sebelum haid kita sudah mulai minum 1 kali 5 mg. Sampai nanti kapan ibadah kita selesai. Jadi kita mau haid kapan? Misalnya setelah kita mau sampai di Indonesia, berarti kita bisa berikan sampai obat itu sampai di Indonesia kita stop, dan biasanya 3 atau 4 hari setelah obat tersebut di stop maka akan terjadi perdarahan ya. Misalnya terjadi spotting setelah kita minum ya, kita bisa berikan 2 kali 1 atau bahkan kita bisa berikan sampai 3 kali 1. Nah, misalnya spotting sudah berhenti, maka kita bisa melakukan kembali lagi ke dosis awal. Kita lakukan tapering off. Nah, kontraindikasi kita konsumsi norepinephrine adalah ya tadi diduga hamil, kemudian menyusui ya, atau misalnya dulu pernah riwayat stroke, atau misalnya pernah mengalami tumor di hepar ya. Jadi itu harus kita cari dulu apakah kontraindikasi ini ada atau tidak. Jadi kalau misalnya aman semua, silakan dikonsumsi. Nah, efek sampingnya apa? Karena dia pada umumnya adalah awal pemakaian bisa mual, muntah ya, sakit kepala, migrain ya. Tetapi efek ini tidak berat ya. Jadi hanya beberapa di awal saja. Tapi memang bervariasi setiap individu, jadi tidak sama. Nah, itu yang harus kita komunikasikan kepada klien kita sebelum kita melakukan terapi dengan norepinephrine. Nah, beberapa obat ini bisa menyebabkan penurunan dari norepinephrine itu. Misalnya contohnya obat epilepsi. Nah, ini makanya kita harus lakukan anamnesis ya. Apakah beliau itu mengidap epilepsi? Apakah beliau mengkonsumsi obat epilepsi? Nah, apa jenisnya? Nah, harus kita tanya ya. Atau misalnya beliau riwayat penyakit TB. Nah, misalnya obatnya beliau memakai rifampicin. Nah, sebaiknya jangan memakai obat norepinephrine ini. Nah, keuntungannya dari norepinephrine ya indikasinya sebetulnya ya bisa menunda haid ya, atau juga bukan hanya menunda haid, bisa kita lakukan terapi pada perdarahan terus abnormal yang karena ovulatory dysfunction. Nah, efektivitasnya ya karena dia bersinergi dengan aktivitas estrogennya bersinergi dengan efek progestogeniknya, bisa untuk menahan perdarahan. Nah, kemudian memiliki efek progestogenik yang kuat ya di antara obat golongan progestogen yang lainnya. Nah, untuk pemasarannya juga ini tersedia ya, maksudnya banyak ya, tidak susah untuk didapat. Kemudian kualitasnya juga cukup bagus ya, kemudian dan terpercaya. Jadi ini obat ini juga mudah didapat, bahkan di tanah suci juga ada. Nah, kesimpulan dari materi hari ini, jadi norepinephrine itu dia sifat estrogennya sedikit
bahkan bisa berperan membantu pembentukan reseptor progesteron di endometrium. Jadi bisa untuk mempertahankan efek progesterogeniknya untuk menunda haid. Nah, sudah diuji oleh BPOM ya untuk indikasi pengaturan haid. Dan tidak ditemukan gejala maskulin ya pada wanita yang memakai noresteron pada 7 bulan pemakaian dengan dosis 20 sampai 30 mg per hari. Nah, sekian materi dari saya. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya silahkan, dan apabila ada yang kekurangan dari saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Halida, materinya cukup menarik. Waktunya masih cukup banyak yang bisa kita gunakan untuk diskusi. Monggo kami persilahkan kepada para peserta, jika mau mengajukan pertanyaan boleh dengan dari kolom chat atau bisa dengan raise hand. Cukup menarik tadi materi yang disampaikan oleh Dr. Halida. Selain untuk terapi pada PUA yang disebabkan oleh ovulatory dysfunction, tadi juga bisa digunakan untuk pengaturan haid terkait penundaan haid ya dok, apalagi sebentar lagi memang umroh juga mau dibuka juga, jadi mungkin banyak lagi problem terkait penundaan atau memajukan haid untuk pelaksanaan umroh ataupun haji gitu. Berarti kalau untuk pengaturan haid tadi kan sering tuh dok datang mepet-mepet, tadi ternyata bisa juga ya dok. Paling tidak himbauannya untuk pengaturan haid terkait penundaan haid mau umroh ataupun mau haji ini bisa berapa lama sebelum keberangkatan itu dok, sambil menunggu pertanyaan dari peserta yang lain. Ya, terima kasih Dokter Aida. Jadi kalau dari teorinya sih bisa 3 hari sebelum haid yang akan datang. Tetapi biasanya kalau terlalu mepet itu akan terjadi spotting, Dokter Aida. Sehingga kalau saya tidak menyarankan untuk mepet-mepet. Ya, jadi sebaiknya paling bagus adalah kita mulai mengkonsumsi norepinephrine itu paling tidak hari ke-15 atau 2 minggu sebelum haid yang akan datang. Itu lebih bagus dibandingkan kita mepet-mepet. Karena kalau terlalu mepet, berarti kan hormon progesteron yang kita berikan dari luar kurang ya, sehingga akan terjadi spotting atau pendarahan di waktu yang kita kehendaki tidak haid. Nah, itu yang kadang bikin pusing klien. Jadi mending kita berikannya jauh hari sebelumnya. Jadi paling bagus itu hari ke-15. Jadi 2 minggu sebelum haid yang akan datang. Jadi bisa dengan dosis yang 1 kali 5 mg aja cukup. Nah, biasanya keluhan spotting juga tidak ada ya di situ. Nah, kalaupun memang terjadi spotting, kita bisa naikkan dosisnya ya, bisa sampai 3 kali 5 mg. Gitu, Dokter Aida. Terima kasih, dokter. Berarti nanti bisa disampaikan ya kepada para pasien kalau ternyata datangnya terlalu mepet ya masih bisa diberikan, tetapi dengan resiko mungkin terjadi spotting ya. Nah, yang penting komunikasi disampaikan kepada pasien terkait efek samping dari obatnya. Ini sudah mulai ada pertanyaan, nggih. Assalamualaikum dokter, ini bagaimana pengaturan penundaan haid untuk pasien yang haidnya tidak rutin atau orang yang sudah sempat ber-KB yang suntik 3 bulan, apa tetap minum obat penunda haid ini untuk pergi ke haji? Oh, berarti untuk pasien yang haidnya tidak rutin atau yang sebelumnya sudah sebagai akseptor KB yang 3 bulan untuk mau umroh atau haji, ini bagaimana? Apa tetap perlu diterapi dengan norepinephrine ini? Monggo, silakan dokter. Jadi sekali lagi kita harus
anamnesis dulu. Misalnya ibu ini haidnya tidak teratur, ya, dalam berkaitan dia tidak pergi haji, ya, haidnya tidak teratur, ya harus kita buat teratur siklus haidnya. Nah, kita harus tanya dulu, apakah beliau itu pengguna KB sebelumnya? Misalnya beliau bukan pengguna KB. Contohnya gini, usia katakanlah 30 tahun, datang konsultasi ke Anda dengan keluhan haid tidak teratur. Nah, kalau misalnya keluhannya haid tidak teratur, harus kita evaluasi dulu. Ini pasiennya KB atau tidak? Kalau tidak KB, apakah pasien ini hamil atau tidak? Misalnya pasien ini tidak hamil, ya berarti kita bisa berikan untuk kasus yang ini, ya, kasus yang ini dengan misalnya mau pakai norepinephrine, ya boleh. Jadi kita bisa memakai katakanlah 2 minggu on, 2 minggu off selama 3 siklus. Atau kalau misalnya pasiennya itu katakanlah dia bingung, ya kita bisa memakai pil KB kombinasi dulu. Nah, itu boleh. Jadi lebih simpel kalau memakai pil KB kombinasi. Tapi kalau kita mau memberikan norepinephrine turunan progesteron, berarti kita berikan 2 minggu on, 2 minggu off selama 3 siklus supaya haidnya teratur. Nah, kemudian tujuannya ini ibunya mau apa? Apakah mau pakai tidak ingin hamil atau mau hamil? Kalau misalnya beliau ingin hamil, ya 3 siklus pakai norepinephrine, haid sudah teratur, ya dibuat program hamil. Kalau misalnya dia tidak mau hamil, ya kita bisa arahkan ke metode kontrasepsi yang lain. Misalnya pakai IUD kalau misalnya pasiennya masih muda. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau misalnya pertanyaan kedua, ya, beliau sudah memakai KB suntik 3 bulan. Nah, kita tanya dulu nih, KB suntik 3 bulan itu beliau ada spotting nggak di antara sudah suntik itu? Kalau tidak ada, ya nggak usah, tetap aja KB suntiknya 3 bulan sesuai jadwalnya. Tidak perlu ditambah dengan obat norepinephrine ini. Nah, itu Dokter Aida. Mungkin sambil ini Dok menambahkan, kalau pertanyaan yang pertama tadi pertanyaan pertama tadi untuk yang haidnya tidak teratur atau yang pengguna suntik 3 bulan, misalkan mau umroh ataupun haji, Dok, apa tetap menggunakan norepinephrine gitu, Dokter? Ya, itu tadi Dokter Aida, kalau misalnya beliau itu katakanlah haidnya, misalnya beliau haid tidak teratur, ya kalau misalnya beliau mau naik haji nih, misalnya katakanlah umroh minggu depan, ya sudah, kalau misalnya dia katakanlah pada saat itu sedang haid, ya mulai saja diminum norepinephrine-nya itu, tidak apa-apa. Atau misalnya beliau sampai nanti ibadahnya selesai, misalnya, atau beliau mau sudah suntik 3 bulan. Nah, suntik 3 bulan kan biasanya kan tidak haid. Nah, sekarang jadwal suntiknya kapan? Apakah masih dalam range yang beliau pergi umrah atau tidak? Kalau misalnya batasnya sudah mepet, ya sebaiknya sebelum pergi beliau suntik lagi, nggak masalah. Jadi tidak perlu dengan norepinephrine ini, Dokter Aida. Begitu. Ya. Kami rasa cukup jelas, Dokter. Terima kasih, Dokter. Untuk pertanyaan berikutnya, ini dari Dr. Muhammad Freddy. Yang pertama, norepinephrine ini boleh nggak digunakan untuk defek fase luteal, Dok? Terus kapan sebaiknya digunakan dan dosisnya? Dan selanjutnya pertanyaan kedua dari beliau, untuk yang pasien-pasien yang didapatkan peningkatan liver function test ataupun renal function test, apakah ada penyesuaian dosis? Monggo, Dokter. Oke, terima kasih Dokter siapa ini? Dokter Muhammad Freddy. Dokter Muhammad Freddy. Ya, untuk yang nomor 1, ya. Nah, defek fase luteal itu kita kan harus tahu dulu, Dokter, ya. Apakah betul pasien ini mengalami defek fase luteal? Berarti kan kita harus periksa nih hormon progesteronnya kan, untuk secara teori, ya. Teorinya seperti itu. Nah, tapi kan kita harus ingat lagi, kita periksa hormon progesteron kan mahal, ya. Paling tidak kita harus mengeluarkan uang sekitar 500 ribuan untuk memeriksakan hormon progesteron. Nah, kalau misalnya memang mau memakai defek fase luteal itu, ini bisa sebetulnya untuk mengatasinya kita bisa berikan, tapi untuk kehamilan kita nggak bisa. Misalnya dia riwayat abortus berulang.
Nah, kita nggak bisa memberikan dia norepinephrine untuk pada pasien ini. Jadi tergantung kita berikan kepada pasien yang mana, Dokter Muhammad Freddy. Ya, kalau misalnya untuk mengatur siklus haidnya, oke, nggak masalah. Jadi misalnya katakanlah dia sering mengalami haid yang tidak teratur. Oke, kita bisa berikan ini norepinephrine ini. Tapi kalau untuk misalnya dia riwayat dengan abortus berulang dan sekarang dia ini hamil, nggak boleh kita berikan norepinephrine. Ya, jadi seperti itu. Kan ada yang abortus karena defek fase luteal, kan begitu ya. Jadi tidak boleh kita berikan norepinephrine ya. Jadi tergantung dari tujuan yang akan kita berikan. Nah, kalau misalnya untuk mengatur siklus haid itu tadi bisa kita melakukan pemberiannya ya selama 14 minggu. Diberikan 14 minggu off. Jadi on off. Itu artinya kita memberikan jadi ada fase sekresi kita berikan, pada saat di fase sekresi kita berikan norepinephrine itu. Begitu kita hentikan terjadi fase proliferasi kan. Jadi 2 minggu on, 2 minggu off tuh. Kita lihat lagi siklus haidnya. Jadi 2 minggu on itu artinya hormon progesteron kita berikan, kemudian kita stop, berarti kan kita endometrium yang tadi tebal bisa luruh. Jadi pada saat itu akan terjadi menstruasi. Itulah makanya kenapa 2 minggu on, 2 minggu off selama 3 siklus. Nah, sekarang yang nomor 2. Jadi misalnya kita mau memberikan secara kontinu, ya artinya dalam jangka yang panjang, ya sebaiknya memang kita periksa dulu nih fungsi hati dan fungsi ginjalnya. Tetapi kalau misalnya pasien itu mengalami katakanlah gangguan ginjal ya, fungsi hati ya, atau fungsi hati ya, sebaiknya kita tidak memberikan norepinephrine secara jangka panjang. Begitu, Dokter Aida. Ya, terima kasih dokter. Ya, alhamdulillah cukup jelas sebenarnya untuk pertanyaan dari Dokter Muhammad Freddy. Berikutnya pertanyaan dari Dokter Yulia. Kami punya pasien dok usia 21 tahun, ini mengalami menstruasi memanjang 20 hari, sudah diberikan asam tranexamat 3 kali selama 3 hari sebanyak 2 kali 500, tetapi perdarahan masih terjadi. Sebelum saya merujuk ke SPOG, terapi apa yang bisa diberikan dok? Dan kemudian KIE apa yang bisa disampaikan kepada pasien? Ya, terima kasih Dokter Yulia. Ini sahabat saya nih Dokter Yulia ya. Dokter Yulia, jadi misalnya panjenengan punya pasien usia 21 tahun ya. Nah, usia 21 tahun itu kan usia reproduksi. Kita harus evaluasi dulu nih, pasien ini hamil atau tidak, itu harus ya. Kalau misalnya pasien ini sudah kita singkirkan kehamilannya dan Anda sudah katakanlah memberikan asam tranexamat ya, asam tranexamat 3 kali 500 mg selama 3 hari. Nah, sebetulnya kita harus pastikan dulu juga. Jadi Anda selain anamnesis, Anda juga harus melakukan pemeriksaan fisik. Ada enggak dia ini kelainan anatomi pada pasien tersebut? Ya, teman kan memang susah ya karena dia kan nona ya. Sehingga kalau misalnya diberikan asam tranexamat masih tidak bagus ya, Anda bisa memberikan dia sebetulnya stop bleeding tadi. Jadi bisa memakai norepinephrine ya, katakanlah dengan dosis yang 2 kali, tergantung berat badan pasien ya, bisa kita berikan 2 kali 5 mg selama 10 hari. Kalau misalnya itu tidak stop juga ya, sebaiknya Anda lakukan rujukan ke SPOG. Ya, tapi harus pastikan dulu ini pasiennya tidak ada miom. Kalau miom kan kita bisa melakukan palpasi ya, palpasi misalnya miomnya besar atau misalnya dia ada neomesis. Pastikan dulu tidak ada kelainan anatomi. Tapi kalau misalnya susah ya, Anda bisa memberikan asam tranexamat itu selama 7 hari, jangan 3 hari dok, 7 hari, atau ditambah dengan berikan norepinephrine 2 kali 5 mg selama 10 hari. Belum berhenti juga ya, sebaiknya Anda lakukan rujukan ke dokter spesialis kandungan untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Begitu Dokter Yulia. Ya. Itu Dokter Aida. Okay. Terima kasih dokter. Pertanyaan berikutnya ini dari Dokter
Maria Kiptia ini mendapatkan kasus PUA berulang, sudah dikuret oleh SPOG, tetapi berikutnya dia tidak mau melanjutkan ke SPOG-nya, dok, malah datang ke dokter umum untuk minum obat saja, mungkin karena takut karena tindakan ya. Terus bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh si dokter umum ini? Bisakah kami memberikan terapi hormon, mungkin noretisteron seperti ini, dokter? Ya, terima kasih kepada Dokter Maria Kiptiah ya. Jadi pasien ini misalnya sudah dilakukan kuretase diagnosis oleh seorang SPOG. Nah, Anda juga harus bisa membaca hasil kuretnya apa. Nah, ini yang harus jelas di sini, dokter. Ya, apakah dia itu keganasan atau hanya faktor hormonal saja? Jadi misalnya pasiennya begini, katakanlah ada seorang pasien umur berapa nih, nggak jelas ya. Oke lah, 40 ya, 40 ke atas ya. Sudah dilakukan kuretase diagnostik oleh seorang SPOG. Ternyata hasilnya ini dia hiperplasia endometrium. Nah, kalau dia hiperplasia endometrium ya, yang katakanlah yang without atipik. Nah, kalau without atipik itu berarti kan dia tuh termasuk prekanker, tapi ke arah ganasnya dia lebih sedikit dibanding yang atipik. Nah, itu memang bisa kita berikan terapi hormonal, ya, terapi hormonal. Tapi sebetulnya noretisteron ini bukan yang gold standarnya untuk pemberian pada kasus tersebut. Jadi kita bisa memberikan sebetulnya golongan progesteron yang lain. Tapi kalaupun memakai noretisteron juga tidak masalah ya, cuman harus dievaluasi lagi. Nah, dalam pemakaian 6 bulan kemudian, misalnya kita berikan 2 minggu on, 2 minggu off, ternyata pasiennya tetap berdarah terus. Nah, itu berarti tidak boleh kita lanjutkan. Jangan-jangan ini keganasan, begitu, Dokter Maria ya. Jadi boleh silakan aja, yang penting hasil kuretnya itu bukan keganasan. Kalau keganasan tidak boleh kita berikan terapi hormonal. Sekali lagi, bila ganas tidak boleh kita berikan terapi hormonal. Jadi misalnya dia hiperplasia endometrium with atipik. Nah, itu jelas dia karena ganasnya lebih besar. Itu sebaiknya Anda KIE kepada pasien untuk melakukan konsultasi ulang ke dokter SPOG atau ke dokter SPOG yang memang ahli kanker atau onkologi ginekologi. Nah, itu kalau misalnya dia hanya hasil kuretnya kelenjar endometrium fase proliferasi, ya berarti silakan aja Anda melakukan terapi dengan terapi hormonal. Sebenarnya banyak terapi hormonal yang bisa dilakukan ya. Jadi bisa dengan yang pakai IUD yang dengan hormon ya, IUD Mirena itu juga bisa kita berikan. Atau misalnya pasiennya nggak punya uang, ya udah kita bisa berikan dengan noretisteron ini. Atau pasiennya nggak punya uang lagi, ya kita bisa berikan dengan pemakaian pil KB kombinasi yang lebih murah. Saya kira itu, Dokter Aida. Oke. Ini dokter, berarti memang mutlak ya dok, seperti yang disampaikan pada materi di awal oleh dokter Halida tadi, harus dipastikan terlebih dahulu tidak ada kelainan anatomis, apalagi adanya keganasan. Nah, kalau memang tidak ada, baru boleh kita memberikan terapi medikamentosa menggunakan hormonal, salah satunya noretisteron ini, gitu, oke? Ya. Jadi tadi pertanyaan yang disampaikan Dr. Maria Kiptiah, tadi dilihat dulu hasil PA-nya, jadi nanti bisa disampaikan ke pasien apakah Dr. Maria Kiptiah ini bisa memberikan terapi medikamentosa dengan hormonal, salah satunya noretisteron, atau memang ya mau enggak mau kalau hasil PA-nya keganasan ya mau enggak mau memang harus kembali ke SPOG, itu salah satu KIE yang bisa disampaikan oleh Dr. Maria Kiptiah. Pertanyaan berikutnya dok, ini oleh Dr. Viva, pernah beliau bertugas sebagai petugas kesehatan haji dulu, salah satu jamaahnya menggunakan pil pencegah menstruasi, mungkin penunda menstruasi seperti silakan tadi ya dok, ternyata masih kelolosan. Nah, terus kalau kelolosan ada perdarahan atau menstruasi ini harus bagaimana dok? Apakah perlu dilanjutkan atau bisa juga ditambah atau diganti dengan terapi yang lain atau bagaimana dokter? Monggo dokter.
Ya, jadi ini memang sering terjadi ya. Kadang sudah pakai apa namanya, katakanlah ini ya norethestron ya. Mungkin jadi kita harus lihat dulu nih. Mungkin beliau awalnya pemakaiannya mepet. Jadi pada saat dia harusnya dia di sana tidak haid, ternyata haid. Nah, itu bisa kita, jadi tadi kita bisa tingkatkan dosisnya ya, maksimal sampai 3x1. Ditambah bisa dengan obat yang lain, misalnya contohnya asam tranexamat ya, bisa kita berikan itu sebagai antikoagulasi, atau kita ditambah dengan antiprostaglandin, kita bisa berikan apa namanya asam mefenamat. Jadi itu bisa kita kombinasi. Kalau misalnya sudah tetap tidak bisa, ya sudah berarti tidak bisa kita lanjutkan lagi untuk terapi tersebut, karena maksimal kita bisa berikan ya itu tadi 3x10 ya miligram ya 30 sudah itu. Kalau nanti terlalu tinggi akan bisa terjadi apa namanya trombosis ya, jadi itu tidak boleh. Nah, jadi bisa kita berikan penambahan sampai 30 mg. Jadi 3x10 mg itu kita bisa boleh berikan, ditambah dengan obat antiprostaglandin dan antikoagulasi. Saya kira itu Dokter Aida. Oke, dokter, cukup jelas dokter. Mungkin tadi seperti yang diceritakan sebelumnya, kejadian-kejadian seperti ini, mungkin pasiennya yang itu tadi ya dok ya, terlalu mepet kadangnya penggunaannya sehingga sering masih kelolosan. Ya, oleh betul. karena itu perlu disampaikan sebelumnya pada orang yang mau menunda haid, paling tidak berapa lama sebelum haid berikutnya, sehingga kejadian-kejadian yang seperti ini tidak terjadi. Kami ingatkan juga kepada seluruh peserta untuk mendapatkan sertifikat, harap mengisi link form feedback terlebih dahulu. Ada juga nih dok, kadang pasien datang karena cara penggunaan salah ya dok, jadi ada keluhan haid nggak normal, haid nggak teratur, langsung beli obat ke apotek, disarankan sama apoteknya minum obat. Ya mungkin ada juga yang menggunakan norethistron, tapi karena menggunakannya pokoknya asal pakai, itu terus akhirnya datang ke kita karena nggak cocok obatnya gitu dok. Ya dok. Ya. Itu gimana dok? Jadi memang kadang seperti itu Dokter Aida ya, mereka beli obat atau bahkan bertanya di Halodoc ya, Halodoc, tapi nggak jelas ya penjelasannya, sehingga kadang itu mereka minumnya hanya 3 hari, begitu perdarahannya stop mereka nggak lanjut atau tidak konsultasi lagi lah. Padahal kalau untuk tujuannya untuk mengatur siklus haidnya supaya teratur, itu ya harus ada tata laksana selanjutnya. Jadi bukan hanya perdarahannya berhenti. Misalnya gini, ada seorang wanita ya, perempuan usia katakanlah 25 tahun datang ke klinik tempat kerja dengan keluhan dia haidnya panjang, haidnya memanjang gitu. Dan setelah kita lakukan evaluasi, tidak ada kehamilan, tidak ada kelainan anatomi, maka kita bisa berikan stop perdarahan dulu. Stop perdarahan dulu pakai apa ya? Pakai norethistron. Itu harus jelas kita KY-nya. Bu atau Mbak pakai ini norethistron, diminum 1x5 mg selama 10 hari. Nah, setelah terjadi perdarahannya berhenti, maka akan terjadi perdarahan lucut. Pada saat terjadi perdarahan lucut, segera konsultasi lagi ke dokter terdekat. Nah, dari situ nanti baru kita lakukan tata laksana supaya haidnya teratur. Dengan apa ya? Kita bisa berikan tadi, misalnya mau pakai pil KB kombinasi boleh, silakan. Itu yang lebih simpel. Jadi pada saat pasien haid kembali, berikanlah dia pil KB kombinasi yang tadi minumnya juga setiap hari teratur, jam yang sama, tidak boleh pindah-pindah jam. Nah, itu selama 3 bulan. Nah, atau pakai norethistron boleh. Misalnya pada saat dia sudah terjadi haid, jadi nanti dimulai minum norethistronnya di hari ke-15 pada saat dia sudah haid. Jadi misalnya dia terjadi perdarahan lucutnya di tanggal 1, berarti nanti dia mulai minum norethistron ya di tanggal 15 selama 2 minggu. 2 minggu on, 2 minggu off selama 3 siklus.
Nah, itu tadi. Seperti itu, Dokter Aida. Oke, terima kasih dokter. Berarti harus disampaikan ya dok bahwa setelah Ya. penggunaan seperti yang dicontohkan dokter Halida tadi, setelah ada perdarahan memanjang diberikan noretisteron, perdarahan berhenti, maka berikutnya pasien akan mengalami perdarahan lucut, gitu dok ya. Ya. Karena kalau nggak disampaikan asumsi pasien ya setelah diobati itu dia akan sembuh sudah gitu ya dok. Dan setelah itu berarti harus dilanjutkan dengan pengaturan haid, gitu dok ya. Jadi tidak hanya terapi sekali datang saat itu, tetapi harus dilanjutkan dengan terapi lanjutan untuk pengaturan haid. Oke, terima kasih dokter. Iya. Kalau untuk tadi disampaikan juga oleh dokter Halida untuk pengaturan haid terkait ibadah umroh ataupun haji, ada penggunaan jangka pendek, ada penggunaan jangka panjang gitu dok ya. Kalau untuk penggunaan jangka panjang ini bisa sampai berapa lama dok? Bisa digunakannya dok? Terutama kalau haji, ya biasanya haji agak panjang nih. Ya. Atau mungkin sekarang agak lama karena harus karantina dulu. Ya, saya kira sebetulnya tidak masalah sih dokter Aida ya. Jadi itu ada tadi yang penelitian itu bahkan bisa itu 3 bulan juga nggak masalah sebetulnya pemakaian selama 3 bulan ini, karena juga tidak memberikan efek maskulinisasi. Jadi tidak memberikan efek maskulinisasi. Jadi tetap bisa kita berikan dokter. 3 bulan pun juga nggak masalah. Jadi misalnya mau haji kan kira-kira rata-rata 40 hari ya dokter totalnya ya. Saya kira tidak masalah. Makanya untuk supaya tidak terjadi efek spotting ya, kita bisa berikan dosisnya yang supaya tidak banyak ya di awal. Jadi di hari ke-15 atau 2 minggu sebelum haid yang akan datang. Jadi jangan mepet-mepet. Gitu dokter Aida. Oke, terima kasih dokter. Berarti itulah salah satu kelebihannya noretisteron ya dok, bahwa tidak menimbulkan efek maskulinisasi sehingga bisa digunakan untuk jangka panjang, bisa sampai 3 bulan, sehingga untuk penggunaan pengaturan haid pada orang berhaji mau 40 hari masih bisa digunakan. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh dokter Halida, jika terjadi efek samping spotting masih bisa diberikan, dinaikkan dosisnya sampai 3 kali 5 mg atau bisa juga tadi diberikan obat-obatan penghenti perdarahan dan juga anti prostaglandin, dok. Saya rasa kami sudah cukup diskusi kita pada pagi ini. Kalau bisa kita simpulkan dari materi dan diskusi yang dibahas tadi, sampaikan oleh Dr. Halida bahwa PUA ini memang angka kejadiannya cukup tinggi ya, 10-30% paling tidak seorang perempuan pasti mengalami dalam siklus hidupnya. Dan perdarahan uterus abnormal ini dibagi 3, ada perdarahan akut, perdarahan kronik, dan juga ada perdarahan sela. Nah, untuk penyebab perdarahan uterus abnormal tadi digunakan jembatan keledai sebagai palm koin. Jadi sebelumnya untuk kelainan anatomis di kelainan palemnya ada polip, adenomiosis, leomioma, dan ada malignansi. Sedangkan gangguan fungsinya ada koagulopati, bisa disebabkan juga ovulatory dysfunction, bisa endometriosis, dan iatrogenik juga. Sehingga untuk penata laksanaan kasus PUA ini harus dipastikan terlebih dahulu tidak ada kelainan di anatomis, terutama malignansi ya dok tadi. Ya, sehingga kalau sudah kita singkirkan tidak ada malignansi, bisa digunakan terapi medikamentosa, salah satunya noretisteron. Noretisteron ini cukup bagus, tidak menimbulkan efek maskulinisasi, sehingga bisa digunakan untuk jangka panjang, bisa sampai 3 siklus. Penggunaannya, aturan penggunaannya tadi sudah disampaikan, salah satunya bisa dengan metode on-off, 14 hari diberikan, 14 hari di stop dan digunakan selama 3 siklus, itu salah satunya. Oke. Saya rasa sudah cukup.
Terima kasih banyak Dr. Halida, terima kasih Sama-sama, banyak Dr. Aida. seluruh hadirin Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan diskusi kita pagi ini insya Allah bermanfaat untuk orang sekitar kita dan untuk para pasien. Dan selebihnya kami kembalikan kepada host, kepada Mbak Ziara. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Dr. Halida, SPOG Konsultan, dan juga Dr. Aida yang telah memandu acara pada siang hari ini. Alhamdulillah acara hari ini sudah berjalan lancar dan antusias dari peserta webinar Sapa Sehat yang disponsori oleh PT Bayer Indonesia ini sangat luar biasa sekali, nggih, Dokter? Ya. Dari pertanyaan sudah bisa terlihat bahwa seluruh peserta sangat antusias mengikuti webinar pada pagi hari ini. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk seluruh peserta webinar untuk mengisi form feedback untuk mendapatkan sertifikat ID. Dan setelah ini akan ada pembagian door prize untuk 3 orang peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari panitia. Jadi bisa diikuti sampai akhir acara nanti. Namun sebelum memasuki door prize, mari kita foto bersama terlebih dahulu, nggih, Dokter. Untuk seluruh peserta bisa mengaktifkan kamera, meng-on-kan kamera. Kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Bentar, kita tunggu dulu ya, Dokter. Baik, kita foto bersama-sama terlebih dahulu, hitungan 3. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi Dokter, untuk yang di slide berikutnya kita foto bersama lagi. Nah, oke. Kita foto lagi dengan hitungan 3 dimulai. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah. Dan kita memasuki sesi door prize. Ada 3 pertanyaan. Untuk nanti peserta yang bisa menjawab, silahkan hand raise atau langsung saja menjawab untuk meng-on-kan mikrofon. Pertanyaan yang pertama, ini mudah banget. Siapa nama lengkap dan gelar pemateri webinar PUAO pada hari ini? Oke, langsung saja yang pertama tadi dari Ineke Justisia. Silahkan menjawab. Ya, halo. Ya. Siapa nama lengkap dan gelar pemateri webinar PUAO pada hari ini? Dr. Halida Nelasari, SPOG K. Opjinsos. Oke, selamat Ibu Ineke sudah benar menjawab pertanyaan. Terima kasih. Ya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, ini mungkin kalau teman-teman mengikuti Instagram atau media sosial UMM Hospital pasti ngerti. Pada peringatan HKN ke-57 kemarin yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Rumah Sakit UMM menerima penghargaan sebagai kategori apa? Dalam kategori apa? Silahkan yang bisa langsung saja. Ada yang bisa? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Pada peringatan HKN ke-57 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Rumah Sakit UMM mendapatkan penghargaan sebagai, ada sudah hand raise, dari Ria W. Saya persilakan untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Penghargaan sebagai rumah sakit rujukan pendukung layanan COVID-19. Oke, benar sekali Bu Ria. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari panitia. Dan satu lagi. Ada satu lagi. Sebutkan apa saja tata laksana pada PUAO. Ada yang bisa? Pertanyaan terakhir.
sebutkan apa saja tata laksana pada PUAO. Ini pertanyaannya tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Halida dalam menyampaikan materi. Ada yang ingin menjawab? Nggak berarti belum paham mungkin ya. Nggak ada yang jawab. Oh, oke, ada Dr. Rani Puji Rahayu yang mau menjawab. Silakan Dr. Rani untuk menjawab pertanyaan. Sebutkan apa saja tata laksana pada PUAO. Pastikan dulu tadi yang pertama bahwa pasiennya tidak hamil, kemudian bisa diberikan norelstaron 1 kali 5 mg, maksimal diberikan 3 kali 10 mg. Kemudian bisa juga ditambahkan tadi antiprostaglandin seperti asam efenamat dan asam tranexamat jika memang tidak ada perubahan. Dan yang penting kita pastikan juga bahwa pasien tidak ada kelainan malignansi untuk memberikan obat-obatan tersebut. Itu, Dok. Bagaimana Dokter Halida? Apakah sudah tepat jawabannya? Ya, boleh. Cuman untuk awalnya tidak harus sampai 3 kali 5 mg ya. Misalnya awalnya bisa kita berikan 1 kali 5 atau 2 kali 5 mg selama 10 hari. Kemudian habis itu dievaluasi apakah terjadi perubahan wujud, kemudian diatur sikluside-nya secara mau pakai norelstaron boleh, pakai on off itu selama 14 hari, pakai 14 hari tidak. Jadi saya kira sudah bagus ya, maksudnya sudah paham berarti. Ya, monggo Mbak. Baik, terima kasih Dokter Halida dan selamat untuk Dokter Rani Puji Rahayu mendapatkan door prize dari panitia. Dan itu tadi sudah kita memberikan 3 door prize kepada peserta yang mengikuti. Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan oleh panitia. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh peserta webinar mohon untuk mengisi form feedback untuk mendapatkan sertifikat ID. Dan Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang berbahagia, demikian tadi serangkaian acara webinar Sapa Sehat bersama ahli kandungan Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang dengan mengangkat tema tata laksana PUAO dengan norelstaron yang telah berjalan dengan lancar. Kami berharap tentunya setelah diadakan webinar ini menambah pengetahuan rekan-rekan semua, terutama terkait gangguan siklus haid. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Halida dan Dr. Aida yang sudah berbagi ilmu dan meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada PT Bayer Indonesia yang telah mensupport acara webinar hari ini. Dan untuk seluruh peserta webinar yang sudah bergabung pada siang hari ini, kami juga ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Kami ucapkan mohon maaf apabila dalam memandu acara ini ada kesalahan atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Dan marilah kita akhiri acara pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Halida, terima kasih Dr. Aida. Semuanya, Dr. Aida. Terima kasih semua. Semoga sehat selalu, Dokter. Amin. Nuwun panitia. Sama-sama, Monggo. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Recording stopped.